Ukraina, Rusia. Oke, dan Madam perwakilan Asia salah satunya. Wow. Ya, terus gini. Untuk karirnya sebenarnya sih, oh ini ada mistiknya, aku mesti ada ritual, sebenarnya sama sekali nggak. Karena terus terang tarot saya tuh nggak ada yang nggak boleh dipegang. Oi netizen, welcome to Maerot Online. Malam-malam main tarot online. Nah, spesial banget nih di Maerot Online kali ini. Biasanya tuh gue datengin bintang tamu terus gue bacain dia tarot. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu. Beliau adalah seorang motivator fortune teller. Pokoknya dia ini namanya tuh udah wah, jadi kita bakal langsung kenalan dengan Madam Ara. Halo Madam, apa kabar? Baik. Iya. Oke, di segmen Maerot Online kali ini kita bakal ngobrol banyak sama Madam Ara. Pengen tahu tentang Madam Ara nih, kan biasanya mungkin di tarot online Indonesia-nya cuman biasanya liatnya Sada Windy mulu ya. Nah, kali ini kita pengen ngobrol dengan Madam Ara. Nah, pengen tahu dari awal sebenarnya pertama kali tertarik di dunia fortune teller itu sejak kapan sih, Madam? Kalau dibilang tertarik, bener-bener tertarik, terus terang saya sendiri nggak langsung nentuin kapan ya, karena mulai dari saya SMP, saya SMA itu lebih ke yang ngalir aja gitu. Ngalir di sini itu lebih ke apa yang saya tahu itu otodidak semua gitu loh. Jadi nggak ya, tertarik gue mau nekunin ini famous itu enggak. Baru di 2007 sih saya benar-benar memutuskan untuk saya profesional sebagai reader dan tidak bekerja kantoran itu 2007. Oke, jadi menentukan untuk benar-benar dijadiin profesi itu di 2007. Iya, nggak sampingan gitu itu di 2007. Tapi pertama kali bergelut di dunia fortune teller itu pertama kali pakai kartu tarot kan biasanya orang justru saya belakangan tarot. Oh gitu. Saya malah awalnya itu baca garis tangan sama tanda tangan dulu sebelum saya tahu tarot. Tahu tarot gara-gara dari mana? Dikasih Okay. sama teman pas teman kantor waktu itu gitu ya, dia tahu saya bisa baca garis tangan, bisa baca tanda tangan, terus dia saya punya kartu tarot tapi nggak cocok nih sama saya, kayaknya aku kasih kamu aja. Terus gue tarot apaan, nggak cocok gitu mah. Okay. Jadi bukan karena saya tertarik terus saya beli gitu ya atau nyari, enggak. Tapi pas udah dikasih kartu tarotnya itu langsung belajar sendiri atau emang minta orang lain? Belajar sendiri. Serius? Iya. Pas dikasih tuh udah lengkap, masih lengkap dengan tempatnya gitu. Itu tarot Cina. Oke. Masih ada sampai sekarang? Masih saya pakai. Dan itu kartu tarot pertama? Tarot pertama gitu. Terus ada buku ininya kan, buku panduannya. Ya udah, jadi saya ini apa ya? Oh ini gini. Terus nyoba-nyoba ke temen baca gitu. Jadi temen ngocok buka terus bentar. Gitu tuh beneran yang begitu ya. Oke. Jadi emang benar-benar juga awalnya sambil belajarin atau tidak gitu ya. Wah, keren. Nah, pas berarti tadi kalau nggak salah ngomongnya dari awal kayak baca garis tangan sama tanda tangan juga itu juga otodidak. Itu otodidak. Itu tertarik itu buat ngebacanya. Nggak tertarik, tiba-tiba aja kayak. Oh gitu. Enggak sama sekali kayak ada kan biasanya ada metodenya atau apa gitu. Enggak. Enggak sama sekali. Itu SMA tertarik sebelum garis tangan itu tanda tangan. Jadi ada teman gitu tanda tangan, saya kamu tuh gini, ini kamu tuh gini. Langsung kebaca gitu ya karakternya. Iya. Wow, keren juga ya. Di segmen Maerot Online ini juga sempat kita posting di Instagramnya tarot online _id. Madam Ara juga bakal nanti pilih beberapa pertanyaan dari netizen yang udah ngirim nih, yang udah yang udah komen di situ, yang pengen beramalin langsung sama Madam Ara. Tapi kita bakal pilihnya nanti yang udah postingnya, yang udah follow tarot online _id dan juga Madam Ara, dan subscribe channel kita ya di Madam Ara sama Tarot Online Indonesia. Nah, lanjut lagi nih Madam. Kan tadi garis tangan, terus tanda tangan, terus tarot. Nah, metode lain lagi ada yang di face reading. Face reading. Oke. Face reading itu juga ngalir. Jadi ada klien yang dia mau bikin event, terus produk ini muka kecantikan gitu kan. Terus gimana kalau face reading aja deh, bisa masuk gini. Terus ya udah, itu juga ngalir aja. Jadi benar-benar gitu, Madam Ara ini otodidak banget ya.
Oh keren. Nah ngomong-ngomong tentang tarot nih kan di luar sana mungkin masih banyak netizen yang kayak masih kayak sering salah kaprah tentang tarot nih. Nah ini untuk dari Madam Ara sendiri ya, untuk tarot sendiri itu sebenarnya apa sih kalau untuk dari persepsi Madam Ara ya? Sebenarnya kalau menurut saya tarot itu sekedar media. Media dalam arti nggak mesti yang oh ini ada mistiknya atau biasalah ya gitu kan orang ada ininya atau oh mesti ada ritual, sebenarnya sama sekali nggak, karena terus terang tarot saya tuh nggak ada yang nggak boleh dipegang sama saya. Jangan pegang ntar gimana gitu. Ada yang kayak gitu loh. Terus nggak ada yang pokoknya nggak ada ritual macam lah gitu. Terus dan kalau saya baca dari literatur manapun sebenarnya itu lebih ke pikiran bawah sadar kita gitu. Kenapa bisa sesuai? Karena kan semuanya tuh energi ya. Semuanya yang ada di alam semesta ini ada energinya gitu. Jadi saat ada kain yang cocok, itu sebenarnya kan energinya tercampur. Ya, dia memikirkan sesuatu gitu. Jadi pas dia ngambil, kenapa pengen ngambil yang sebelah kanan? Kenapa? Itu bawah sadar sebenarnya. Kita sebagai reader ya tinggal membaca apa yang ada di situ. Jadi sekedar media aja sebenarnya. Jadi karena kadang-kadang banyak yang menyangkut pautkan dengan kayak mistis lah apa segala macam, dan sebenarnya siapapun mungkin mereka nggak salah juga. Kenapa? Karena juga ada yang reader yang lebay. Ya mohon maaf ya gitu, maksudnya lebay. Ini jangan dipegang, ini nanti gini. Itu yang membuat jadinya gitu banyak anggapan kalau wah berarti emang bener ya tarot itu gitu. Padahal sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Perlu punya asisten, nggak perlu punya apa. Oh, gue bukan indigo, berarti gue nggak bisa, nggak sama sekali. Tapi kalau Madam sendiri ini jatuhnya punya sukses atau apa? Ya nggak tahu ya. Kan biasanya gitu ya. Nggak mau ya. Saya menilai ya, gitu itu biar, tapi ya kan memang saya nggak belajar. Gitu, jadi nggak belajar, emang bawaan lahir lah ya. Menarik banget, masih banyak yang pengen gue tanyain nih, tapi pengen bacain dulu nih pertanyaan netizen yang udah masuk yang minta diramalin sama Madam Ara langsung kali ya. Ini ada Febriati Puspasari. Nah katanya permasalahannya itu dia sedang mengikuti proses rekrutmen di salah satu lembaga di Jogja. Kira-kira bakal diterima di sana atau enggak ya Madam? Kartunya sih positif, jadi kans untuk keterimanya cukup besar. Tuh, amin ya, berdoa ya. Kans untuk keterimanya cukup besar, iya. Karena memang dia seneng banget sih, saya ngelihatnya dia memang bener-bener yang gitu, yang bukan karena paksaan, tapi memang bener-bener dari dia nih, dari hati ini dia pengen gitu, dan cenderungnya sih positif ya ini kartunya. Oke, selanjutnya ini ada dari Yohanes Widi Susanto, umurnya 35 tahun, udah lumayan ya. Dia pengen tahu dong dibacain tentang karirnya nih. Oke. Karirnya Yohanes Widi Susanto. Untuk Mas Yohanes gini, untuk karirnya sebenarnya sih nggak apa-apa, masih tetap di yang sekarang. Maksudnya nggak apa-apa itu banyak hal yang masih bisa dia kerjakan, banyak hal yang bisa dia lakukan. Tapi usahakan untuk bisa berani lebih inisiatif, lebih kemunculin keinginan. Jadi jangan cuman sekedar ikutin itu aja gitu. Karena saya melihatnya sebenarnya banyak hal yang masih bisa kamu lakuin, cuman kamu tuh kadang cari aman. Oh, ini cari aman nih ya. Cari aman gitu. Waduh. Jadi apa mungkin karena faktor usianya udah mulai mencari aman? Mungkin apa gimana? Lebih ke ini sih, kurang berani ngambil resiko. Padahal kalau melihat di sini soalnya ada the Fool. Jadi ya keputusan balik lagi ya ke kamu. Tapi sebenarnya di luar pekerjaan yang ini sebenarnya ada hal lain yang bisa dia kerjakan. Tapi karena dia masih cari aman tadi, dia kurang berani ngambil resiko. Jadi udahlah nggak apa-apa lah gitu, terus aja jalanin aja. Padahal di sini mungkin sudah bergejolak yang udah yang nggak nyaman di tempat yang sekarang gitu. Ini ada dari Mirani Soleha, umurnya 24 tahun. Dia tuh pengen nanya usaha yang cocok untuk dia kira-kira di bidang apa ya? Jadi gini, kalau melihat di sini sebenarnya dia punya jiwa seninya cukup lumayan nih. Nah, jiwa seni itu bisa macam-macam, Mbak. Jadi bukan berarti aduh gue nggak bisa gambar ya. Seni itu nggak mesti cuma gambar gitu ya. Nah, di sini lebih ke sebenarnya
usaha atau apa yang dia aku itu lebih ke hobinya dia. Jadi coba Mbak lihat lagi apa sesimpel gini. Saya tuh sebenarnya suka masak, tapi kan masaknya cuma buat keluarga. Nah, coba dari resep-resep yang biasa kamu ini, yang kamu buat gitu, kamu bikin terus nggak cuman keluarga gitu yang ngerasain, tapi gitu coba kasih ke tetangga, coba kasih ke teman gitu, kasih lebih ke untuk tes ini tester gitu, gimana supaya tadi sih, karena aku ngeliatnya di sini nggak usah terlalu muluk-muluk yang gimana, tapi lebih ke dari hobi gitu. Jadi aku sih ngarahnya ini lebih ke kuliner sih Mbak. Oh wow. Gitu, rasanya lebih ke kuliner. Tapi tadi nggak usah mikir yang aduh modalnya kan gede, aduh franchise. Mulai dari yang simpel-simpel aja yang biasa kamu bikin. Jadi itu beberapa 3 pertanyaan yang kita udah pilih untuk di sesi awal ini. Tapi kita masih bakal bacain, jadi sabar ya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Madam Ara. Kita masih pengen mengulik tentang Madam Ara. Nah, kalau nggak salah kan Madam Ara pernah ikut kompetisi ya. Ini yang sempat emang yang bikin Madam Ara juga akhirnya dikenal di seluruh Indonesia dan di dunia. Oke, ini kompetisinya sebenarnya kompetisi apa sih Madam yang sempat diikutin dan kapan? Yang kompetisi pertama itu 2011, itu di Thailand. Oke. Nama kompetisinya Horo Life. Oh, itu kayak apa tuh? Horo Life itu kalau di Thailand itu lebih ke tanggal lahir. Oke, jadi yang dikasih ke peserta itu waktu itu ada 5 peserta dari 5 negara. Oke. Indonesia, Thailand, Laos, Korea, sama India. Oke, nah terus dikasih tanggal lahir, terus kita suruh ini gitu menceritakan atau menjelaskan apa yang terjadi dengan si mystery guest ini dengan tanggal lahir itu gitu di pas live dia. Pas live itu maksudnya yang sudah lewat ya. Jadi kalau tahun sekian dia gimana ya keuangannya, tahun sekian ada peristiwa apa yang dia alamin, dia itu sekarang bekerja di bidang apa, sedetil itu. Iya. Wow. Dan aku keluar jadi juara pertama. Wow, hebat. Lucunya gini, jadi waktu itu saya ikut 2011 kan. 2010 itu Thailand bikin sekali tuh untuk Thailand aja. Karena banyak pesertanya dari Thailand, mereka berinisiatif 2011-nya itu ke negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Gitu. Terus mereka ini jadi ada representatif office-nya sendiri di beberapa negara untuk mencari fortune teller yang masih awal-awal gitu lah, belum terkenal gitu ya. Nah, saya waktu itu lagi ada event di salah satu mall, terus didatengin gitu, terus ditawarin. Awalnya gitu sebenarnya. Jadi bener-bener nggak tahu ada info itu sama sekali, jadi bener-bener langsung ditawarin doang. Mau nggak ikut? Nah, saya waktu itu cuma kepikiran gini, ini kalau menang, jadi mereka gitu bikin di negaranya, kalau menang dikirim ke Thailand gitu. Terus saya mikir, kalau gue menang kan bisa ke Thailand gratis ya. Sementara paspor aja saya nggak punya. Jadi waktu pas ditawarin itu saya langsung mikir, ini kalau gue menang di Indonesia, gue ke Thailand gratis gitu. Jadi saya langsung bikin paspor. Jadi gue nggak mikir bikin ini ya, bikin paspor dulu. Jadi waktu itu dari Indonesia cuma sekitar 10-an orang. Nah, terus saya menang di Indonesia, jadinya dikirim ke Thailand. Dari Thailand juga menang juga. Gitu. Wow. Tapi setelah itu juga ada lagi. Ada lagi di 2013. Di 2013 itu dari undangannya dari Ukraina, dari Kiev. Jadi mereka ada semacam reality show, namanya International Psychic Challenge. Jadi itu sebenarnya acara itu nggak hanya di Ukraina, jadi di Australia ada, Amerika ada, Rusia ada. Jadi kayak ada franchise gitu ya? Pengennya Indonesia juga ada. Iya sih harusnya ya, gitu juga ya. Gitu. Nah itu mereka kirim tawaran gitu ya ke adminnya klub tarot. Jadi adminnya kirimlah ke kita, siapa nih yang mau ikut gitu. Saya malah taunya belakangan. Jadi yang mau ikut kirim portfolio. Jadi mereka yang milih langsung dari sana yang milih Ukraina gitu. Nah terus saya juga taunya juga belakangan gitu waktu itu. Terus saya bilang sama suami saya, nih kalau saya kirim masuk nih gitu dibilangnya 10 hari sampai sekian bulan. Saya bilang gitu, sekian bulan itu karena tergantung eliminasinya gitu. Jadi ada proses eliminasinya juga. Jadi lu datang 10 ke sana, tapi kalau ini 10 hari, tapi kalau masuk babak selanjutnya ya bisa berbulan-bulan. Terus atas persetujuan suami, nggak apa-apa, jalan aja gitu. Jadi udah
Ya bikin deh, terus masuk deh, masuk dalam arti berangkat ke sana mewakili Indonesia waktu itu berdua, itu ratusan peserta dan banyakan dari Eropa. Asianya cuman sedikit dari India, dari Mongolia gitu, masuk Asia kan. Terus saya masuk 12 besar, masuk lagi sampai 6 besar. Wih, keren. Jadi tantangannya apa aja sih yang kalau ada di kalau di situ? Kalau yang di Ukraina itu lucu sih, lucu tuh maksudnya gini, kita karena memang bahasa ya gitu, mereka jarang banget bisa bahasa Inggris gitu, jadi pakai translate. Nah, kita di challenge-nya itu beda-beda, maksudnya beda-beda tuh gini, misal di tertentu kita cuma kan kita dikumpulin di satu hotel ya gitu sama peserta yang lain. Mereka cuma gini, oke, nanti malam siap-siap ya, jam 9 kita jemput. Terus sebentar kita nggak tahu dijemput terus kemana. Itu bisa yang tiba-tiba dibawa ke dalam hutan, beneran hutan gitu ya, yang ada bangunan kosong, terus ada jendela, beberapa jendela, sama ada mobil pemadam kebakaran. Terus tadi kita tuh nggak bisa tahu tuh ini disuruh ngapain gitu, karena kan kita ditaruh di ruangan sendiri. Terus pas kita udah maju ke depan gitu ke areanya itu, terus baru tahu gitu kita disuruh milih dari sekian jendela itu nanti mana ada orang gitu ya stuntman-nya yang loncat gitu keluar dari jendela yang mana. Terus yang mobil pemadam kebakarannya itu ada dari 5 cuman 1 yang ada airnya. Terus kita suruh milih gitu. Jadi kalau pas kita ngelihat pas Toto loncat dari jendela itu, si peserta tuh jadinya baru tahu, oh ternyata gue bener gitu ya, atau oh ternyata salah gitu. Terus sama mobil juga gitu, kalau kita habis nunjuk mobilnya maju, pas disemprot nggak ada airnya, oh berarti salah milih mobil gitu. Itu sih. Terus cincin, ada lagi yang di nextnya gitu ya, ada kita di kumpulin lagi di suatu tempat, terus nggak taunya tesnya adalah kita memilih cincin, sekian cincin, ada sekitar 10 cincin gitu ya. Terus kita disuruh lihat mana yang, jadi dari hostnya gitu nanya, coba pilih cincin yang punya dia masih hubungan pernikahannya masih langgeng. Terus nanti pilih coba cincin yang dia sudah jadi janda. Jadi ya udah kita milih gitu, kita ngerasain ya kayak begitu. Udah keren banget konsepnya ternyata. Dan Madam Ara sampai ke 6 besar ya? Iya, wow, besar. Keren banget gitu. Dari yang dari yang juara 1 sampai 5 itu ini semua Eropa semua. Iya, Kazakhstan, Islandia, Ukraina, Rusia. Oke, dan Madam perwakilan Asia satu-satunya. Wow, keren. Kita mau bacain juga nih untuk curhatan-curhatan kalian yang pengen dibacain tarot sama Madam Ara, kita pilih lagi ya. Ini ada Rizka Wijayanti, usianya 24 tahun. Dia nanya untuk jodoh.